Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak kami semuanya, khususnya anak kami yang kelas 12. Di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak kami untuk selalu aktif dalam pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami, untuk materi kita pada pertemuan kita kali ini, materi kita dalam mata pelajaran PPKN kita kali ini adalah yaitu tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya anak kami, mungkin anak kami masih ingat apa itu pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini dalam pengertiannya itu warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Kemudian kewajiban warga negara itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negaranya. Nah, berikutnya anak kami sini tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Dalam pengertiannya secara garis besarnya, mungkin anak kami juga masih ingat ya, bahwa pelanggaran hak warga negara itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ya, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang, atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kemudian pengingkaran, ya, pengingkaran kewajiban itu adalah pengingkaran kewajiban warga negara, itu merupakan proses, cara atau perbuatan mengingkari. Di sini pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran, sehingga pengingkaran kewajiban warga negara adalah merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajibannya yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sini anak kami ya, perlu anak kami ketahui penetapan hak warga negara ya adalah mutlak ya, yang harus mendapatkan perhatian khusus dari negara sebagai jaminan dijunjung tingginya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia ya, dalam konsepnya itu mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktek atau kenyataannya, hak warga negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik simpati warga negara dan diajak untuk bermimpi ya. Bisa bermimpi, bisa mendapatkan pengakuan akan hak tersebut secara utuh ya. Misalnya saja hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak ya. Tentunya jika melihat kondisi rakyat Indonesia saat ini, hal ini hanya menjadi impian semata, di mana pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak tersebut dengan uang, jabatan dan kekuasaan. Sementara untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya hanya bisa menunggu kapan mereka diperhatikan kesejahteraannya atau menunggu berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka. Nah, memang di dalam pelaksanaannya ada kecenderungan lebih mengutamakan hak-hak daripada kewajiban-kewajiban asasi warga negara. Ada kecenderungan menuntut hak-hak yang berlebihan sehingga merugikan orang lain, di mana dalam penuntutan hak-hak yang berlebihan atau tanpa batas akan merugikan orang lain yang memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu pelaksanaan hak-hak warga negara perlu dibatasi, akan tetapi tidak dihilangkan atau dihapuskan ya. Itu anak kami. Jadi dalam hal ini terjadinya pelanggaran hak warga negara ya, di sini kemungkinan bisa juga disebabkan oleh tindakan pengingkaran terhadap kewajiban ya, di mana pengingkaran terhadap kewajiban bisa saja dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri ya.
Jadi agar pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak terjadi, maka pemerintah dan warga negara harus memahami betul konsep hak dan kewajiban, ya. Jadi bahwa hak dan kewajiban itu adalah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Di mana setiap kewajiban seseorang, ya, itu selalu berhubungan dengan orang lain, ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita tidak bisa hanya fokus pada penekanan hak dan mengabaikan pada kewajiban. Jadi tindakan semacam ini, ya, justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan apabila kita mengutamakan hak daripada kewajiban tadi, yaitu kita fokus pada hak kita dan mengabaikan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi oleh sebab itu, anak kami, penyelarasan antara hak dan kewajiban perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, sehingga pemerintah dan warga atau warga negara bisa melangsungkan kehidupan bernegara dengan baik. Berikut anak kami, ya. Sebelum kita masuk tentang upaya pemerintah, ya, dalam penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, perlu di sini kami ketahui penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya. Di sini ada beberapa kategori, ya. Mana dalam pelanggaran hak warga negara, ya, terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara itu sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ini faktor-faktor penyebabnya antara lain ada di sini sebut pertama, karena adanya sikap egois, ya, yaitu yang terlalu mementingkan diri sendiri. Ini mungkin sudah anak kami ingat dalam pertemuan kita sebelumnya sudah dibahas, ya. Nah, dalam sikap ini atau sikap egois ini, ya, juga akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan atau dilalaikan. Sehingga seseorang yang mempunyai sikap seperti ini atau yang memiliki sikap egois ini, ya, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun dia dengan cara melanggar hak dari orang lain, ya. Kemudian yang kedua, adanya sikap rendahnya kesadaran setiap warga negara dalam berbangsa dan bernegara, ya. Jadi dalam hal ini, ya, ini juga akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya, di mana pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Jadi sikap ini tidak mau tahu, ini akan mengakibatkan muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang ketiga, adanya sikap tidak toleran, ya. Dalam sikap tidak toleran ini juga akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain, di mana sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran orang lain, pelanggaran hak terhadap orang lain, ya, maksudnya. Kemudian yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku, ya, dalam masyarakat, di mana kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain, ya, yang terdapat dalam masyarakat, baik dia dalam kekuasaan baik secara garis kecil, secara maksudnya
contoh kecilnya ya dalam dunia perusahaan atau industri ya. Soalnya kan ada pemilik perusahaan yang semena-mena terhadap anggotanya atau karyawannya ya, contoh kecilnya. Kemudian ada juga yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini ya, aparat penegak hukum di sini tidak bertindak tegas ya terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan hal ini juga tentu akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya ya. Sehingga penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas ini akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Maka para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya dikarenakan tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan tersebut. Berikut ada juga penyalahgunaan teknologi ya, zaman sekarang ya, di era globalisasi saat ini. Dalam kemajuan teknologi ya dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif. Jadi kami bahkan dapat memicu ya, dalam penyalahgunaan teknologi ini dapat memicu timbulnya kejahatan ya. Kemudian anak kami tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dari jenjang sosial ya, medsos, media sosial. Itulah faktor-faktornya ya. Kemudian berikut ini untuk mengimbanginya atau menghilangkan terjadi pelanggaran pengingkaran ini, maka pemerintah ya melakukan penanganan ya. Dalam hal ini upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Di sini dia ada beberapa kegiatan ya dilakukan. Itu yang pertama adanya yaitu supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Ya, dimana dalam supremasi hukum ini ya, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, dimana dalam hal ini pendekatan hukum ya, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi anak kami di sini para pejabat penegak hukum juga harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat ya. Kemudian memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kemudian yang kedua di sini ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga hukum ya. Ini dioptimalkan ya, pelayanan peran lembaga-lembaga hukum ya, selain lembaga-lembaga tinggi negara yang lain ya. Jadi di negara kita kan ada lembaga-lembaga hukum ya, lembaga tinggi ya yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti adanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK, kemudian lembaga Ombudsman, kemudian Komnas HAM ya, ada juga KPAI, kemudian ada juga Komnas Perempuan ya. Jadi lembaga-lembaga tersebut harus dioptimalkan lagi dalam pelayanannya ya, untuk mengupayakan dalam penanganan pelanggaran pengingkaran kewajiban warga negara khususnya di negara kita. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Di sini juga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
ya, berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah, ya. Itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang keempat di sini itu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Seperti ini juga ya harus ditingkatkan, di mana lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi lembaga-lembaga politik bukan cuma hanya sekedar untuk penaikan pamraja ya, contohnya DPRD ya, lembaga politik, baik dia nanti ada juga nanti partai-partai yang lain ya. Jadi bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri aja, untuk pribadi maksudnya ya. Jadi harus memikirkan tentang warga negara ya, sehingga nanti dapat keseimbangan antara pelayanan di partai politik, lembaga yang lain ya, terhadap warga negara. Ya. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Di sini juga perlu ya, perlu dilakukan, di mana dalam meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara ya, ini harus dilakukan kepada masyarakat, yaitu melalui lembaga-lembaga pendidikan formal ya, baik dia di instansi pendidikan ya, baik di perguruan tinggi, di tingkat SMA, SMK maupun di pendidikan lah ya. Kemudian baik dia non formal ya, baik di kalau non formal ini mungkin ada pada kegiatan keagamaan dan kursus-kursus yang lain. Ini perlu juga disampaikan ya, prinsip-prinsip kesadaran bernegara itu. Kemudian berikutnya yang keenam yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara ya. Kemudian berikut yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan ya dalam masyarakat, sehingga mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan mendapat masing-masing pendapat masing-masing ya, saling menghormati pendapat masing-masing maksudnya. Kemudian anak kami ya, selain dari yang Ibu sebutkan tadi ya, di sini juga ya, selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi ya, di mana tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum ya, antara lain ya bidang kepolisian ya, mana kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman ya, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, baik dia contohnya pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya ya, dan tindak pidana terorisme lain. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas ya. Kemudian yang kedua yaitu TNI. TNI juga di sini dituntut ya, yaitu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme yang berupa ancaman keamanan dari luar dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan baik terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Kemudian yang lain juga ada lembaga peradilan ya, yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian anak kami ya, jadi sini pertanyaannya ya, lalu apa hambatan dan tantangan
ya dalam upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut, ya. Jadi kalau kita telaah bahwa penduduk kita, ya, penduduk warga negara Indonesia ini sangat banyak, ya. Jadi kemungkinan bisa juga tantangannya atau hambatannya bisa dari masyarakat kita maupun pemerintahan dan hukum yang ada di negara kita, ya. Jadi faktor-faktor yang ada di sini ada 5 faktor, ya, yang utama. Itu yang pertama yaitu faktor kondisi sosial budaya, ya. Jadi anak kami, ya, dalam faktor kondisi sosial budaya, ya, stratifikasi dan status sosial, baik di tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat, ya, yang heterogen, ya, ini juga merupakan penyebabnya, ya. Kemudian dari norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, ya, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, ya. Baru yang ketiga, adanya di sini konflik horizontal di kalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal sepele, ya. Jadi dalam faktor kondisi sosial budaya ini di sini dipengaruhi oleh 3 faktor juga, yaitu yang tadi stratifikasi status sosial, kemudian norma adat, ya. Baru yang ketiga konflik horizontal, ya, antara masyarakat dan dalam menangani hal-hal yang sepele tadi, ya. Kemudian yang kedua yaitu faktor komunikasi dan informasi. Dalam faktor komunikasi dan informasi juga ini ada 3 faktor, ya, yang kita kaji, yaitu yang faktor yang pertama yaitu dari letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah, ya. Bisa juga, ya, karena letak geografis, karena Indonesia ini luas, ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Baru yang ketiga yaitu sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas, baik sumber daya manusianya maupun perangkat yang terdiri dari software dan hardware yang diperlukan, ya. Kemudian yang ketiga faktor kebijakan pemerintah. Sini anak kami dalam faktor kebijakan pemerintah ini juga ada 3 faktor yang perlu anak kami ketahui, ya, yang pengaruhnya. Yang pertama yaitu tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, ada kalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. Baru yang ketiga yaitu peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindak pembangkangan, ya, itu dia. Baru yang keempat faktor perangkat perundangan, ya. Dimana dalam faktor perangkat perundangan ini terbagi 2 faktor. Yang pertama, pemerintah tidak segera meratifikasikan soal hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Baru yang kedua, kalaupun ada, peraturan perundang-undangan masih sulit untuk diimplementasikan. Itu untuk faktor yang keempat. Kemudian untuk faktor yang kelima, ya, sini faktor aparat dan penindakannya atau disebut dengan law enforcement, ya. Dalam faktor aparat dan penindakannya ini di sini terbagi 3 faktor juga, ya. Yang pertama yaitu masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang jalan pintas untuk memperkaya diri.
Baru yang ketiga yaitu pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya. Jadi demikianlah untuk materi kita pada pertemuan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan anak kami semua dapat memahaminya, dan kalaupun ada nanti yang mau ditanyakan, ya, silakan kami buat dalam kolom komentar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.